Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan juri serta para hadirin yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semata-mata hanya karena pertolongannya lah kita masih beraktivitas sampai dengan detik ini. Terlebih lagi kepada para generasi muda yang berpartisipasi dalam lomba dakwah ini, sebagai para pemuda yang memiliki semangat dakwah dan sebagai agent of reform of Islamic in pandemic era. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pendamai di dunia dan di akhirat. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah dakwah yang berjudul Pemuda Berkarya Nyata Pantang Menyerah. Bukan isu lagi bahwa pemuda zaman sekarang setiap harinya disibukkan dengan update di sosial media. Lalu, tinggal bagaimana kita bisa tetap berada di titik yang benar, berjalan mengikuti zaman, namun tidak melupakan ajaran agama. Syekh Mustafa pernah berkata, "Syubbanul yaum rijalul ghad." Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Para generasi muda adalah pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Oleh karena itu, para pemuda harus benar-benar menyiapkan masa muda mereka dengan sangat baik, tanpa perlu khawatir akan kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Karena sesungguhnya Allah selalu menitipkan kemudahan di balik kesulitan. Seperti firman Allah dalam Quran surah Al-Insyirah ayat 5 sampai dengan 6. Fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Allah tidak menjanjikan bahwa hidup ini akan selalu mudah. Tapi Allah menjanjikan bahwa bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya teringat dengan salah satu peribahasa Bugis. Tupui nateri, turun nami cawa. Mendaki dia menangis, turun dia tertawa. Begitu pula bersusah payah terlebih dahulu sebelum mendapatkan hasil yang menggembirakan. Begitu juga dengan para pemuda. Tak apa bermandikan puluh perjuangan di masa muda, asalkan tidak bercucuran air mata di masa tua karena penyesalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia terbaik di masa remajanya dipenuhi dengan perjuangan. Beliau mengembala kambing meskipun upah yang didapat hanya seberapa saja. Tak lain kecuali untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membantu paman yang menanggung banyak anak. Rasulullah adalah manusia yang paling mulia, juga pemimpin seluruh umat. Meskipun begitu, beliau pernah hidup dari hasil mengembala kambing. Namun itu tidak mengurangi kehormatan beliau
sebagai utusan Allah dan bahkan menjadi contoh bagi umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu pelajaran yang dapat kita ambil pada masa remaja Rasulullah ialah kita seharusnya memiliki sifat optimis dan pantang menyerah. Namun, rasa lemah dan bersedih hati seringkali mengiringi perjuangan para generasi. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Imran ayat 139, "Wala tahinu wala tahzanu," dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati. "Wa antumul a'launa," sebab kamu paling tinggi derajatnya. "In kuntum mu'minin," jika kamu orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menurut tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, ayat ini menghendaki agar kaum muslimin tidak merasa lemah dan bersedih hati meskipun mereka mengalami pukulan yang berat dan penderitaan yang cukup pahit di perang Uhud. Namun, kalah dan menang sudah menjadi hal biasa dalam peperangan dan sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian inilah yang dapat dijadikan sebagai pelajaran. Kaum muslimin sebenarnya memiliki mental yang kuat dan semangat yang tinggi, serta lebih unggul jika mereka benar-benar beriman. Begitu pula pada zaman sekarang ini, persaingan sudah menjadi semakin ketat, sehingga kalah menang sudah menjadi rutinitas. Oleh karena itu, manusia benar-benar dituntut untuk memiliki semangat pantang menyerah. Terlebih lagi kepada generasi muda yang menjadi tumpuan bangsa dan agama. Sebagai kesimpulan, mari menjadi generasi muda yang memiliki semangat dakwah dan pembawa perubahan bagi umat manusia tanpa mengenal kata menyerah. Demikianlah yang sempat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang galah. Saya hanyalah manusia biasa, kesempurnaan hanyalah milik Allah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.